pencobaan dan ujian hidup ya akan menghasilkan kekuatan dan kesempurnaan. Amin. Justru melalui ujian, kesukaran dan pencobaan yang harus kita alami, kita hadapi, disitulah kesempatan kita untuk menguji iman kita. Kalau tidak melalui ujian, pencobaan, dari mana kita mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan kita? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada, ada syaratnya di situ, kepada barang siapa? Semuanya. Barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ujian, pencobaan yang kita alami, kita terima, tidak mengurangi rasa kita untuk memuliakan Tuhan. Sukaria, saya katakan demikian. Dibutuhkan kebesaran hati untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dibutuhkan keikhlasan hati. Sudah dicobai, mengalami kesulitan, kesukaran, harus tetap memuliakan Tuhan. Itulah anak-anak Allah yang benar. Seberapa kuat gairahmu mengikut aku, seberapa besar kebahagiaanmu memuliakan aku, kata Tuhan. Bila kita menghadapi pencobaan dan ujian dengan tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka itu menjadi suatu ujian terhadap iman yang akan membuat kita menjadi orang yang dipenuhi ketekunan, kematangan, kesempurnaan, utuh dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Ini rahasia kebenaran yang harus kita pahami, kita terima dari ujian, dari pencobaan yang Tuhan izinkan. Di situ menghasilkan ketekunan, kesempurnaan, dan keikhlasan hati. Ayat 2 tadi berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Rasul Yakobus menekankan, membimbing kita, tetap disuruh berbagai apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, pencobaan di sini artinya sesuatu untuk menyucikan, sesuatu untuk mengangkat, ya, dan sesuatu untuk menguatkan kita. Dari pencobaan dan ujian yang kita alami, kita hadapi, justru di situ saya katakan ada kesempatan untuk menyucikan hati dan iman kita. Dia mengangkat kekurangan dan kelemahan kita. Sekaligus Tuhan juga memberikan kekuatan untuk menghadapi. Tuhan izinkan itu untuk menguji kualitas iman kita. Tuhan Yesus mengizinkan setiap penderitaan dan kesukaran menimpa kita adalah untuk menguji kedewasaan rohani kita. Nah, yang kedua, pencobaan dan ujian terhadap iman kita menghasilkan apa? Ketekunan. Justru melalui ujian dan pencobaan yang kita hadapi, di situ ada kesempatan kita untuk beroleh apa namanya? Ketekunan. Anak-anak Allah harus bertekun di dalam doa, bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ujian dan pergumulan, oleh karena pencobaan yang kita alami. Pencobaan dan ujian yang datang kepada semua karena seizin Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 7 juga mengajarkan kepada kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus yang menyatakan dirinya. Seperti proses pemurnian emas yang harus dibakar dengan api yang sangat panas. Hasil dari ujian iman adalah ketekunan. Terakhir ada kemuliaan, ada kesempurnaan,
hidup. Oleh karena pencobaan kita diangkat, disucikan, dan dikuatkan. Oleh karena pencobaan dan ujian yang kita terima, kita diberikan kesempatan untuk bertekun. Oleh karena ujian dan pencobaan yang kita alami, di situ ada kesempurnaan, ada kesempatan untuk menjadi sempurna. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang Tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan, Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.